Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan Bapak Suwono. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari organ reproduksi pada wanita. Namun sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Organ reproduksi wanita kita belajar ini mempunyai tujuan: satu, siswa dapat menyebutkan fungsi organ reproduksi pada wanita. Tujuan kedua, kamu bisa menjelaskan pengertian spermatogenesis dan oogenesis. Ayo konsentrasi. Yang pertama, reproduksi pada wanita ini tersusun dari dua bagian. Yang pertama, organ reproduksi eksternal pada wanita. Yang kedua, organ reproduksi internal pada wanita. Organ eksternal pada wanita ini terdiri atas satu, klitoris. Klitoris ini merupakan titik rangsangan seksual yang paling sensitif pada wanita. Kemudian yang kedua, dua set labia yang terdiri satu, labium minor, dua, labium mayor, di mana kedua labia ini letaknya mengelilingi lubang vagina. Jadi itu anak-anak organ eksternal reproduksi pada wanita. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang saya minta anak-anak lebih konsentrasi lagi untuk memahami organ reproduksi internal pada wanita, karena prosesnya ini lebih panjang. Yang pertama, organ yang pertama adalah sepasang ovarium, yang mana ovarium ini fungsinya menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, proses menghasilkan ovum ini disebut ovulasi. Organ internal yang kedua adalah oviduk atau tuba falopi atau saluran telur, yang fungsinya sebagai tempat fertilisasi atau pembuahan. Sedangkan organ yang ketiga disebut rahim atau yang dikenal dengan uterus. Di sini fungsinya sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Kemudian di dalam uterus ada lapisan yang terdalam, di situ disebut endometrium. Di dalam endometrium ini penuh dengan pembuluh darah, sehingga seorang wanita saat mengalami menstruasi, pembuluh-pembuluh darah pada endometrium ini meluruh karena terdesak oleh sel telur yang tidak dibuai, yang keluar dalam bentuk darah kotor. Kemudian juga terdapat yang namanya mulut rahim atau serviks. Ini adalah organ pada wanita yang sering terkena penyakit kanker karena kurang bisa menjaga kesehatan organnya. Dan yang keempat atau yang terakhir namanya vagina, yaitu lubang peranakan atau tempat persetubuhan. Demikian anak-anak tentang organ pada wanita, organ reproduksi pada wanita. Kita lanjutkan berikutnya tentang gametogenesis. Apa itu gametogenesis? Gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin.
Gamit jantan disebut spermatozoa. Gamit betina disebut ovum. Sekarang selanjutnya kita pelajari oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum pada seorang wanita. Ini butuh waktu bertahun-tahun, dimulai dari seorang wanita masih dalam masa embrio dalam kandungan ibu, di mana di situ ada benih sel yang namanya primordial germ cell yang membelah secara mitosis membentuk oogonium yang bersifat diploid, kemudian membelah lagi secara mitosis membentuk oosit primer. Di sini pembelahan sempat berhenti di profase meiosis 1. Namun pada wanita pada usia pubertas, pembelahan dilanjutkan kembali, mengalami pembelahan meiosis 1 menghasilkan 2 sel, yaitu satu badan polar pertama dan yang kedua oosit sekunder. Badan polar pertama tidak bisa berkembang, tidak bisa membelah, akhirnya mengalami degradasi, dan oosit primer membelah menjadi 2 sel lagi, yaitu badan polar kedua dan ovum. Badan polar kedua akhirnya mati sehingga dihasilkan ovum. Demikian proses pembentukan ovum pada wanita yang disebut oogenesis. Untuk memahami lebih singkatnya ini ya. Jadi sel sperma itu dibentuk di dalam testis. Ini testis. Testis itu pabriknya sperma, menghasilkan sperma. Prosesnya disebut spermatogenesis. Kemudian ini ovarium yang menghasilkan ovum. Prosesnya disebut oogenesis, yaitu proses pembentukan ovum. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk lebih memahami pelajaran tadi yang sudah dijelaskan, kalian kerjakan LKS halaman 11 sampai 13. Soal pilihan ganda nomor 1 sampai dengan 30 dan dikumpulkan lewat Google Chrome. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.